Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Ida Juraidah Ernawan, MMPD. Saya mengajar di SMAN 1 Cindu. Di sini saya akan membahas mengenai metode pemecahan masalah untuk siswa yang mengantuk pada saat pembelajaran dengan ice breaking. Sumber rujukan: belajar melalui pengalaman dapat membuat peserta didik lebih aktif, fokus, dan aktif. Pengalaman diperoleh dengan media permainan. Permainan diyakini dapat memfasilitasi proses belajar dengan cara yang inovatif. Melalui permainan, peserta didik lebih mudah menyerap dan mengingat pengetahuan yang diterimanya karena mereka mengalami langsung hal tersebut. Ada 3 komponen utama yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar menurut Lohr yang dikutip oleh Samsudin Abin 1981-142, yaitu komponen stimulus, organis, dan respon. Respon dalam hal ini berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan, yaitu perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Suatu permainan hendaknya tidak hanya sekedar menciptakan suatu suasana gembira, tapi juga memberikan makna bagi peserta didik. Karenanya, jenis permainan menjadi hal yang sangat penting. Salah memilih permainan tidak hanya menyebabkan sasaran tidak tercapai, tapi juga dapat mendemotivasi peserta didik karena KBM terasa garing dan tidak terarah. Seorang guru yang handal, peka terhadap situasi, fleksibel, dan cepat melakukan tindakan guna memfasilitasi kebutuhan peserta pelatihan. Dalam setiap pembelajaran, hendaknya guru siap dengan jumlah tools untuk mengantisipasi kondisi yang tak terduga, berupa aktivitas permainan yang difokuskan untuk membantu peserta didik agar siap dan lebih fokus mengikuti pembelajaran, tidak jenuh, tidak mengantuk, yang dikenal dengan icebreaker games. Dalam proses pembelajaran lebih sering terjadi secara rutin dan berjalan biasa-biasa saja sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditentukan. Guru dalam melaksanakan pembelajaran lebih sering patuh terhadap rutinitas tersebut tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini berjalan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Sehingga sangat besar kemungkinan siswa mengalami keletihan, kebosanan, kecemasan, ketakutan, dan kejenuhan. Di samping itu, guru jarang memperhatikan pengaruh pergantian jenis mata pelajaran pada saat pergantian jam pelajaran. Apakah itu mengandung faktor keletihan ataupun kesulitan. Bahkan, kejemuan akibat faktor jenis mata pelajaran ataupun guru yang kurang menyenangkan, semua jarang terpikirkan oleh guru karena masuk begitu saja melaksanakan tugas mengajarnya. Hal ini jelas berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian tujuan belajaran. Berdasarkan uraian di atas, teknik icebreaker sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran matematika untuk menjaga stamina emosi dan kecerdasan berpikir peserta didik. Diharapkan dengan adanya teknik icebreaker ini, konsentrasi peserta didik dapat terbangun dan lebih bersemangat dalam menerima pelajaran di sekolah. Icebreaking merupakan sentuhan aktivitas yang dapat digunakan untuk memecahkan kebekuan, kekalutan, kejemuan, kejenuhan suasana, sehingga menjadi mencair dan
dan suasana bisa kembali pada keadaan semula atau lebih kondusif. Jika sentuhan aktivitas ini diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, maka besar kemungkinan siswa kembali pada kondisi semangat, motivasi, gairah belajar, kejemuan, dan lain sebagainya yang lebih baik. Manfaat ice breaking. Ada beberapa manfaat melakukan aktivitas ice breaking, diantaranya adalah menghilangkan kebosanan, kejemuan, kecemasan, dan keletihan karena bisa keluar sementara dari rutinitas pelajaran dengan melakukan aktivitas gerak bebas dan ceria. Dari uraian di atas, maka ice breaking dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang disebabkan faktor non-akademik, serta untuk meningkatkan pencapaian tujuan pengiring serta optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan ice breaking, pendidik dapat memberi nilai-nilai positif, menciptakan rasa nyaman pada siswa merupakan motivasi seorang pendidik dalam pembelajaran. Seorang pendidik dengan berbagai cara pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, keputusan yang baik pula untuk perkembangan siswanya. Terciptanya profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila.